Halo semuanya, kenalin aku Evan. Di video pertama aku kali ini, aku bakal ngebahas apa itu Excel secara dasar, lalu juga beberapa format dasar dari Excel, dan juga kita akan mempelajari rumus dasar terkait left, right, dan right. Nah, namun sebelum kita masuk dalam pembahasannya, jangan lupa buat subscribe dan like video ini, oke? Sekarang kita masuk. Oke, jadi di sini sudah saya tampilkan Excel yang udah aku buat, di mana aku kenalin dulu nih, Excel itu apa sih sebenarnya. Jadi, satu file yang udah aku buka ini, itu disebut sebagai workbook. Di mana di dalam workbook ini, kita bisa melakukan berbagai perhitungan itu dalam worksheet. Nah, jadi dalam satu workbook, kita bisa membuat beberapa worksheet. Di mana ini kan, yang sudah saya buka ini kan worksheet 1, tekannya. Nah, ini kita bisa nambah nih beberapa worksheet sesuai keinginan kita. Nah, terus selain itu kita juga bisa menamai worksheet yang kita mau buat. Misalnya seperti ini, kita namai daftar pelanggan. Nah, misal seperti ini. Jadi, di dalam satu workbook terdapat beberapa worksheet, dan di dalam satu worksheet ini kita bisa bebas berkreasi apa aja yang kita mau bikin di dalam Excel ini. Nah, di dalam satu worksheet ini, satu buah yang saya klik ini disebut sebagai sel. Jadi, sel ini dinamakan sebagai G9, diambil dari kolom dan barisnya. Jadi, yang ini itu disebut sebagai baris, dan yang ini itu disebut sebagai kolom. Nah, di atas ini terdapat menu tab, di mana di dalam file ini nanti kita bisa melakukan save atau membuka file-file yang lama. Lalu home ini untuk formatting dasar, dan menu-menu yang lain ini akan aku jelasin di video-video yang lain. Nah, jadi tujuan dari video ini apa sih? Kita mau sama-sama ngerapin nih tabel yang udah aku siapin di sini. Dimana kan ini kayak ini masih ada yang kosong. Nah, ini nanti kita akan isi bareng-bareng nih. Lalu habis itu kita sama-sama ngerapin tabel yang udah kita buat nanti. Dimana tabel ini adalah data terkait daftar pelanggan Hotel Pentagon. Dimana ini udah aku buat secara fiktif, jadi tentunya nggak akan ada gitu ditemukan data ini secara realnya. Nah, jadi misalnya kita langsung masuk aja ya, kita langsung rapiin. Misalnya pertama daftar pelanggan Hotel Pentagon ini kan judul. Berarti kalau judul kan biasa kita mau tebelin nih biar lebih jelas tulisannya. Nah, caranya kita bisa langsung klik huruf B yang ada di sini atau kita sebut sebagai bold seperti ini. Kalau kita mau membatalkan tinggal klik lagi. Atau bisa juga dengan menekan Ctrl B pada keyboard seperti ini. Nah, sudah jadi. Lalu misalnya aku mau tulisannya ada di tengah-tengah tabel ini nih. Jadi aku nggak mau ipin di sini. Nah, caranya karena ini dia sifatnya masih satuan sel, kita harus gabungin dulu nih selnya sampai ke sini. Berarti caranya kita klik area kiri mouse, lalu kita blok sampai ke area H1 sini. Lalu kita klik merge and center. Maka secara otomatis tulisannya akan mengarah ke tengah dan sel ini akan tergabung menjadi yang namanya merge cell. Jadi satu area ini sudah langsung jadi satu kesatuan gitu. Jadi ketika kita mau mengetik di A1, otomatis B1, C1, D1 sampai H1 ini ya isinya hal yang sama gitu. Kita nggak akan bisa isi per satu satuan sel lagi. Kecuali kita mengeklik merge and center lagi, maka dia akan mengundo apa yang sudah kita lakukan. Seperti ini. Lalu misalnya kita mau, nggak jadi deh di tengah tulisannya maunya kiri atau kanan aja deh. Nah, kita bisa klik area sini nih, di alignment. Kalau kiri ya klik yang ini, align left, tengah align ini center, lalu align right. Seperti itu. Nah, misalnya nih, setelah judul, aku nggak mau nih ada spasi tengah kayak gini. Nah, cara hapusnya gimana sih? Kita bisa blok area yang udah yang kita mau hapus ini, lalu kita klik delete di area sini. Seperti ini. Atau misalnya nih,
kayaknya kalau begini malah terlalu nempel gitu kan. Mau tambahin deh. Nah, caranya ya sama sih. Kita bisa blok area yang mau kita tambahin. Atau jika sebelah kanan ini udah nggak ada data lagi, kita bisa langsung klik di angka 2 sini. Lalu kita klik insert di sini. Nah, seperti ini. Nah, jadi sama kalau misalnya mau delete juga bisa dari sini langsung. Kalau misalnya area sebelah kanan ini semua mau kita hapus juga karena nggak ada datanya. Seperti ini. Langsung delete. Selesai. Nah, sekarang nih kita mau ngerapiin tabel sebelah kiri dulu sebelum kita isi yang sebelah kanan. Nah, caranya gimana? Nah, pertama ini nomor. Bisa kita lihat kalau nomor itu kan sebenarnya sedikit gitu, pendek isiannya. Nah, tapi di sini itu kayak lebar banget jarak kolomnya. Nah, caranya gimana sih? Biar bisa lebih sempit lebarnya. Nah, kita bisa arahin mouse ke tengah-tengah antara A dan B sini. Lalu kita klik, tahan, kita geser ke kiri sesuai ukuran yang kita mau. Nah, seperti ini. Atau bisa juga caranya, arahin mouse ke antara dua kolom ini, lalu kita klik 2 kali. Ini. Jadi dia dari Excel ini akan secara otomatis menyesuaikan ukuran dari kolomnya itu. Misalnya asal daerah begitu juga. Nah, tanggal lahir. Tanggal lahir yang kita tahu kan biasa formatnya tanggal, bulan, lalu tahun kan. Nah, tapi secara Excel, dia akan secara default atau secara generalnya, dia akan mengubah ke dalam format 5 angka seperti ini. Nah, maka dari itu kita harus ubah dulu nih formatnya. Caranya, sama kayak tadi, selalu blok area yang mau kita ubah. Lalu di area numbers ini kita bisa klik panah di sini dan kita ubah nih. Karena dia tanggal, berarti kan ubahnya antara ke short date atau ke long date. Misalnya aku mau coba ubah ke long date dulu nih. Nah, hasil ternyata kayak gini nih. Kok ada yang panjang, ada yang pendek gitu kan. Kayak ini September, panjang banget, tunggu banget. Tapi yang Juli, wah kok pendek banget, jadi nggak rapi kan ya. Nah, kita mau ubah lagi nih. Caranya, bisa blok, terus kita pilih short date di sini langsung. Atau misalnya pengen lihat format lain selain dua ini. Nah, itu bisa caranya. Di sini kita klik kanan, lalu kita pilih format cell. Kita pilih format cell. Nah, ini kan kita langsung masuk ke area date ya, karena pada dasarnya dia sudah dalam kondisi date. Tapi seandainya dia kondisinya general seperti ini, kita bisa arahin ke area kategori yang date. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa pilih sepuasnya nih, kita mau model mana sih? Atau kalau misalnya, aduh nggak nemu nih yang kita mau di sini. Nah, itu bisa juga kita cari di lokasi sini, kita ubah. Misalnya yang sering itu Inggris Australia misalnya. Nah, kayak gini. Jadi bulannya langsung 1 angka doang, tahunnya cuma 2 angka doang. Gitu. Atau bisa juga pakai yang model Inggris Singapura. Nah, seperti ini. Nah, tapi buat contoh ini aku bakal pakai yang Inggris Indonesia dulu ya. Jadi nanti teman-teman bisa explore sendiri nih. Mana sih yang cocok? Nggak harus yang Inggris juga boleh. Ada bahasa-bahasa yang lain yang format tanggalnya mungkin lebih bervariasi. Misalnya aku pakai yang format ini ya. 2 tanggal, 2 bulan, 4 tahun. Nah, di sini aku tinggal klik OK kalau aku udah suka sama yang aku mau pilih. Nah, jadi kayak begini ya. Nah, terus misalnya aku pengen ubah dia ke tengah deh. Nah, udah tinggal klik yang center di sini. Habis itu kode kamar, kita kecilin lebarnya. Nah, habis itu jenis kamar. Di sini sebutin kalau jenis kamar dapat dilihat dari huruf pertama pada kode kamar. Huruf pertama kode kamar berarti kan ini ya. T, K, S, K, dan seterusnya. Nah, berarti caranya ya sebenarnya secara manual bisa aja sih kita mau langsung ketik di sini ya. T, K, S, K. Tapi ya ini kan karena data cuma 10, jadi bisa cepat kita selesainya. Tapi kalau seandainya ini data perusahaan beneran gitu ya, itu kan kayak misalnya ini Hotel Pentagon. Nggak mungkin kan ya pelanggannya cuma 10 orang. Pasti bisa ratusan atau ribuan. Jadinya nggak boleh kalau di dalam Excel ini kita menggunakan sistem manual kayak begini. Karena dari Excel udah siapin rumus buat bantu kita ngerjain sesuatu ini,
Nah, makanya kita harus pakai rumus juga di sini. Nah, karena dia bilang dilihat dari huruf pertama, berarti kan kita mau ngambil karakter di kode kamar dari sisi kiri, gitu kan. Dari yang pertama itu kan T ya, yang kiri. Nah, jadi kita pakai rumus left di sini. Jadi kita ketik sama dengan. Ingat kalau di Excel, kalau kita mau ngetik formula atau rumus atau fungsi apapun, itu harus dimulai dari simbol sama dengan. Oke, jadi sama dengan, lalu kita masukin left di sini. Left, nah ini udah ada pilihannya ya di sini left ya. Di situ kita ketik buka kurung. Nah, di sini dari Excel ketika kita udah masukkan fungsi di sini, dia akan kasih kita panduan buat ngisi formula ini. Di mana setelah isi left, kita diminta buat masukin teks. Teks di sini ya berarti kata apa sih, teks apa sih, atau sel mana sih yang kita mau ambil gitu karakternya. Nah, karena di sini jenis kamar dilihat atau diambil dari huruf pertama kode kamar, berarti kan jenis kamarnya Anna Yohana kita ambil dari yang ini dong, yang T189 kan. Nah, berarti kita klik nih yang sel E3 ini. Atau bisa juga kita ketik manual di keyboard E3. Nah, seperti itu. Lalu habis itu titik koma. Nah, hati-hati ada komputer tertentu yang formatnya menggunakan koma, bukan titik koma. Jadi disesuaikan lagi ya sama komputer atau laptopnya teman-teman. Dia maunya titik koma atau koma. Nah, lanjut dari situ. Di sini number of character. Gimana? Kita kan tadi ambil dari kiri, kita ambil dari sel E3. Nah, berapa banyak karakter yang kita mau ambil dari kiri? Nah, karena di sini dia bilang jenis kamar dari huruf pertama, berarti kan dari yang ini doang kan, T doang, yang K doang, berarti kan cuma satu karakter aja kan. Nah, makanya kita ketik satu di sini. Oke, kalau udah kita tutup kurung, lalu hasilnya akan seperti ini, T. Nah, ini kan kita cuma isi satu ya tadi ya. Gimana sih biar dia bisa sampai ke bawah? Caranya kita akan melakukan copy paste. Copy paste-nya itu bisa dengan cara Ctrl C lalu Ctrl V di keyboard seperti ini. Atau bisa juga melakukan duplicate. Duplicate dengan cara menekan Ctrl D di keyboard seperti ini. Nah, Ctrl D, Ctrl D. Nah, namun yang harus diperhatikan, ini kan tadi kita masih isinya satu per satu sel ya. Kita itu bisa langsung mengisi sekaligus semuanya. Misal seperti ini ya, saya contohkan ulang. Caranya ini kita copy, lalu kita blok area yang kita mau isi, kita melakukan paste dengan cara Ctrl V. Seperti ini. Nah, dengan sistem duplikat yang Ctrl D tadi, hal ini nggak bisa dilakuin ya teman-teman. Jadi misalnya seperti ini, kita nggak bisa nih dari area yang ini kita blok terus kita Ctrl D. Itu nggak akan bisa, karena sistem duplikat itu hanya menduplikasi apa yang ada di atasnya. Jadi kalau kita blok area ini, yang di sel F12 ini kan atasnya kosong. Yang di sini atasnya kosong, ini atasnya kosong, atasnya kosong. Jadi dia nggak bisa secara otomatis melakukan duplikat. Maka dari itu, yang terbaik di sini adalah melakukan copy paste. Nah, tapi selain dua cara yang udah aku sebutin tadi, kita bisa juga loh dengan cara begini. Kita arahin kursor kita ke titik kanan bawah sini, lalu kita klik di mouse dan kita tahan, kita drag sampai ke area yang kita mau paste ya atau paste. Nah, seperti ini. Jadi deh, kita tengahin, kita rapiin. Nah, itu. Lalu lantai kamar. Di sini lantai kamar dapat dilihat dari angka pertama pada kode kamar. Nah, hati-hati sini angka pertama berarti kan yang ini ya, 1786. Nah, satu ini kita hitung nih, dia itu karakter keberapa sih kalau dari sebelah kiri gitu. Berarti kan T itu karakter pertama, strip itu karakter kedua, 1 itu karakter ketiga, 8 itu karakter keempat, 9 itu karakter kelima. Nah, berarti kita mau ambil karakter ketiga. Nah, ingat hati-hati di sini, strip, spasi, tanda baca, atau apapun itu
akan dihitung sebagai satu karakter. Jadi kalau misal seperti ini, 1 itu di karakter ketiga ya, bukan karakter kedua. Nah, kita kan mau ambil dari tengah ya, bukan dari kiri. Nah, berarti kita harus pakai rumus mid. Sama dengan mid, buka kurung, ini, teksnya ini kan ya, yang kita mau pilih, sama kayak tadi. Lalu titik koma, start number-nya. Sekarang ada tambahan nih, start number. Artinya, kita mau mulai ngambil dari karakter keberapa sih? Berarti kan kita mau ambil dari karakter ketiga kan? Nah, berarti start number-nya 3. Lalu titik koma, number of karakternya, berapa banyak karakter yang mau kita ambil. Jadi kan 1 ya, karena kan cuma 1 angka aja ya, angka pertama pada kode kamar. Nah, jadi seperti ini. Itu ya, kita copy paste. Nah, kenapa sih kita nggak boleh pakai left? Misalnya nih, aku coba pakai left ya. Teksnya yang ini, terus number of karakternya kita langsung 3. Nah, kalau misal kayak gini, nanti hasil yang keluar itu bakal 3 dari kiri, alias T strip 3. Kita coba ya. Nah, seperti ini. Jadi, dia akan mengambil dari sebelah kiri, bukan dari tengah. Maka dari itu, kita harus pakai mid, bukan pakai left. Kalau kita ambilnya dari tengah. Kita ketengahin, kita rapiin. Nah, nomor kamar. Nomor kamar dilihat dari 2 angka terakhir pada kode kamar. Berarti kayak ini 89, 99, 83, 21, dan seterusnya. Nah, kita kan ambil 2 angka terakhir, berarti kita ambil dari sisi kanan. Karena kita ambil dari sisi kanan, berarti nomor kamar ini kita pakai rumus right. Right, teksnya masih sama yang ini, titik koma, number of karakternya. Kita mau ambil berapa angka dari sebelah kanan? Berarti kan 2 ya, 2 angka terakhir kan. 2. Seperti ini deh, benar ya, 89, lalu kita copy paste. 99, 83, 21. Oke, udah benar ya. Nah, sekarang udah keisi semua nih tabel kita. Nah, tapi kan yang namanya tabel itu kan biasa pasti akan ada garis bordernya ya, garis pembatasnya. Nah, sementara ini kan belum ada. Ini kan cuma garis bantuan dari Excel. Nah, jadi kita mau bikin garis nih. Caranya kita blok semua, lalu kita pilih yang di sini. Kita pilih, kita mau model apa sih? Nah, karena aku mau dia keisi semua sama garis, nah jadi aku pilih all borders di sini. Seperti ini deh hasilnya. Nah, terus kayaknya masih kurang bagus deh kalau warnanya putih. Aku mau coba ganti warna deh. Nah, cara warnain belakangnya itu di sini di fill color, kita panah, kita pilih mau warna apa. Misal aku mau warna biru tua deh. Nah, biru tua, tapi tulisannya kan hitam ya. Jadi kayak nimpa gitu kan antara warna hitam sama warna birunya. Jadi kurang jelas bacanya. Nah, aku jadi mau ubah juga nih warna tulisannya jadi warna putih. Caranya aku klik di sini, aku ubah ke warna putih. Jadinya seperti ini. Nah, terus yang di sini, ini mau aku bold juga ya, mau aku tebelin. Lalu, aku mau warnain deh, warnain apa ya, misalnya aku warnain biru yang ini. Nah, lalu, yang ini nih, misalnya, aku mau warnainnya selang-seling deh. Yang ini warna biru muda, yang ini warna abu. Jadi, yang ganjil warna biru muda, yang genap warnanya abu gitu ya. Jadi ini biru muda, ini abu, biru muda, abu. Nah, tapi kan kalau sama kayak tadi, kalau kita kerjain satu-satu, kita isiin warna satu-satu, jadinya nggak akan efisien waktu. Nah, berarti gimana sih caranya? Ya, kita akan memakai format painter. Jadi, di sini kita blok area yang mau kita jadiin contoh buat di format. Lalu kita klik format painter di sini. Lalu kita arahin ke area yang mau kita samain formatnya. Nah, berarti kan dari 3 sampai 10 ya. Nah, seperti ini. Jadi deh langsung selesai tanpa perlu diisi satu-satu. Nah, yang harus diperhatiin di sini, formatnya itu harus sama ya teman-teman. Jadi, jangan misalnya di sini nih, aku ambil contoh dari sini, tapi tiba-tiba aku mulainya di asal daerah nih, awalnya nomor, tapi tiba-tiba ke asal daerah, kayak gini misalnya. Nah, ntar hasil bakal kayak gini.
Kenapa? Karena dia akan menyesuaikan format yang di awal. Kayak ini nomornya kan ada di tengah, jadi asal daerah juga tulisannya jadi ke tengah. Terus karena ini berupa teks biasa, tanggal lahir yang tadi kita udah edit, jadi balik ke 5 angka yang semula lagi. Seperti itu. Terus ini juga jadi tiba-tiba ada begini. Jadi harus pastiin area yang mau kita format itu harus sama buat menggunakan format printer. Nah, terus misalnya nggak sengaja nih, tadi salah formatnya. Nah, cara undo-nya atau cara batalinnya itu bisa klik yang ini, atau bisa juga Ctrl Z di keyboard, seperti ini. Jadi langsung kembali seperti semula. Tapi misalnya, aduh nggak jadi deh, disuka yang tadi aja. Nah, kita bisa klik yang ini, atau Ctrl Y di keyboard, seperti ini. Nah, terakhir, kan yang tabel itu kan cuma ini aja nih. Tapi sementara di sini masih ada garis-garis bantuan dari Excel nih. Hilanginnya gimana sih? Nah, caranya kita klik tab view di sini, menu view, lalu kita uncheck list yang grid line. Nah, maka secara otomatis garis bantuan dari Excel ini akan hilang. Oke, dan jangan lupa buat kita melakukan save melalui tombol ini atau Ctrl Save ini. Oke, jadi deh Excel kita yang udah kita rapiin dan udah kita isi-isian yang masih kosong tadi. Nah, gimana teman-teman? Udah terasa makin bisa atau enggak nih dari video ini? Nah, jadi semoga apa yang aku sampaikan bisa ngebantu teman-teman nih buat mempelajari Excel lebih dalam lagi, buat kenal rumus-rumus baru, kenal format-format baru. Nah, tapi kalau seandainya teman-teman masih punya pertanyaan terkait Excel ini, boleh banget disampaikan pertanyaan di kolom komentar ya di bawah ini. Dan atau kalau misalnya aku mau request dong bahas tentang ini, nah itu boleh banget disampaikan aja di kolom komentar. Itu aja buat video kali ini. See you guys di video berikutnya. Dadah.